Awalnya ketika Tang San berada di Tang Sekte, dia secara khusus bertugas membuat senjata tersembunyi, dan sebelum dia melompat dari tebing dia sudah mencapai pangkat manajer sekte luar. Dia sangat akrab dengan proses pembuatan senjata tersembunyi sekte Tang. Penghasilan Tang Sekte secara praktis bergantung pada pembuatan racun dan senjata tersembunyi sekte luar. Setelah Tang San dengan hati-hati memikirkannya, dia memutuskan untuk menyalin metode ini ke benua Douluo. Meskipun beberapa di antaranya sudah agak sulit, masih mungkin untuk mencobanya. Karena itu, Tang San memutuskan untuk memanfaatkan liburan hari ini untuk mencari pandai besi untuk diajak bekerja sama. Memasuki alam Spirit Elder, selama dia menjalani tes peringkat lagi bulan depan ketika dia pergi ke Spirit Hall untuk menarik gaji, Tang San setiap bulan akan memiliki pendapatan 100 koin emas. Karena pandai besi adalah pekerjaan berpangkat rendah, mempekerjakan mereka itu murah, dia yakin dia mampu membelinya. Selain itu, dengan semua biaya pembuatan senjata tersembunyi yang dibagi di antara semua orang, uang bukanlah masalah. Alasan mengapa dia memutuskan untuk mencari seorang bengkel kerja untuk bekerja sama dalam membuat senjata tersembunyi tipe mekanisme, karena Tang San memutuskan dia harus membuat beberapa jenis senjata tersembunyi yang bahkan lebih kuat. Dunia ini bagaimanapun juga berbeda dari dunia sebelumnya. Semua bahan harus dikumpulkan sendiri. Membuat senjata tersembunyi yang lebih kuat secara alami membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Tentu saja, Tang San pasti tidak akan memberitahu orang lain tentang cara membuat senjata tersembunyi sekte Tang. Dia hanya perlu mengontrak seorang pandai besi untuk membuat komponen senjata tersembunyi. Melakukan perakitan terakhir sendiri sudah cukup untuk menjaga kerahasiaan. Lebih dari para pandai besi tidak dapat menyalin. Apakah mereka bahkan dapat membuat apa yang diinginkan Tang San tidak mungkin diketahui. Setelah bertanya kepada beberapa orang yang lewat, Tang San akhirnya menemukan tujuannya, pandai besi terbesar di kota Suotuo. Nama smithy ini sangat sederhana, hanya disebut dengan smithy, tanpa ada tambahan kata-kata. Tanpa memasuki bengkel, dia sudah bisa mendengar suara palu yang intensif, suaranya terkonsentrasi dan merdu. Jelas ada banyak pandai besi yang bekerja. Dari tampilan luarnya, bengkel ini jelas jauh lebih besar daripada yang dikerjakan Tang San di Nuoding City. Mudah 5 atau 6 kali lebih besar dari pandai besi Sisan. Di ruang depan yang luas diletakkan berbagai jenis produk jadi yang diatur berdasarkan jenis, dibagi menjadi 3 area besar, peralatan sehari-hari, senjata, dan baju besi, masing-masing. Dari jumlah tersebut, peralatan sehari-hari menempati sekitar setengah area, sisanya terbagi rata antara senjata dan baju besi. Ruang depan toko dipisahkan dari area kerja utama oleh gorden hitam panjang, gorden selebar 3 meter, dengan karakter, besi, berdiameter 1 meter berwarna putih, terlihat sangat mengesankan. Di anterom toko ada 6 atau 7 asisten yang bertugas menerima pelanggan, menemui mereka yang datang dan mengirim mereka yang berangkat. Pembagian kerja sangat jelas. Ada yang bertugas menerima pelanggan dan berbisnis, ada yang bertugas mengantarkan barang jadi. Selanjutnya seorang pria parubaya tinggi dan kokoh duduk di belakang meja yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang. Tang San masuk ke dalam toko, langsung menuju ke konter. Seorang asisten toko bergegas menemuinya, menghalangi Tang San, "Tuan muda, apa yang Anda butuhkan?" Tang San tersenyum dalam hati. Seorang mister adalah mister, tetapi sayangnya mereka masih menambahkan kata muda. Meski tinggi badannya masih mendekati orang dewasa, wajah kekanak-kanakan menunjukkan bahwa dia masih muda. "Saya ingin berbicara tentang kesepakatan bisnis." Tang San berkata sambil tersenyum. Asisten mengukur Tang San beberapa kali. Pakaian Tang San sangat polos, terbuat dari kain tanpa sesuatu yang istimewa. Penampilan rata-rata. Perawakannya dibangun dengan baik. Tampak seperti orang biasa. "Jika Anda ingin dibuatkan sesuatu, Anda dapat berbicara langsung dengan saya." Tang San berkata, "Anda mungkin tidak bisa. Ini adalah kesepakatan jangka panjang, jika mungkin, kolaborasi permanen." Saat berbicara, Tang San mengeluarkan kertas dari dadanya. "Dapatkah Anda membaca ini?" Itu adalah diagram desain komponen senjata tersembunyi. Ketika Tang San membuat senjata tersembunyi sendiri, ia juga membutuhkan gambar yang canggih, diukur dan diperhitungkan dengan cermat untuk kemudian dapat dibuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diingat siapapun di kepala mereka. Asisten mengambil rencana dan hanya dengan melihat bingung. Pada rencana-rencana itu ditarik beberapa desain yang rumit, apalagi membacanya, dia bahkan tidak dapat memahami benda apa ini. "Ini?" Asisten itu sekali lagi memandang Tang San, lalu berkata, "Aku akan merepotkanmu untuk menunggu sebentar. Saya akan segera berkonsultasi dengan penjaga toko, untuk melihat apakah itu sesuatu yang bisa kami buat."
Selesai berbicara, dia segera berbalik dan berlari ke meja kasir. Pria parubaya yang kokoh di belakang meja dengan cepat mengambil gambar yang diserahkan oleh asisten. Sesaat, wajahnya sudah dipenuhi dengan ekspresi heran, mengatakan sesuatu kepada asisten, dia keluar dari belakang konter dan dipimpin oleh asisten ke Tang San. Anak muda, apakah kamu membawa rencana ini? Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin hal-hal ini dibuat. Bisakah Anda menjelaskannya? Tang San berkata, kamu tidak perlu tahu untuk apa mereka dibutuhkan, aku hanya ingin tahu apakah kamu bisa membuatnya. Mereka harus dibuat dari besi yang dimurnikan dengan kualitas terbaik, idealnya ditempa dari esensi besi. Pria parubaya itu mengerutkan kening, saya adalah bos dari toko ini. Saya dipanggil Tai Sin. Anak muda, tahukah Anda harga esensi besi? Menambah biaya produksi yang tidak sedikit, sebaiknya Anda meminta orang dewasa dari keluarga Anda untuk berbicara. Hati Tang San tiba-tiba bergeser, dari pria parubaya di hadapannya dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan roh. Tanpa diduga bos dari bengkel ini adalah seorang spirit master? Tentu saya tahu harga esensi besi. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya juga seorang pandai besi. Hanya saja saya tidak cukup kuat, saya tidak dapat membuat banyak hal sendiri. Oleh karena itu saya datang kepada Anda di sini. Harga esensi besi. Menurut beratnya, 1 kilogram esensi besi adalah 10 koin roh emas, tentu saja. Dengan skala tempat Anda, saya percaya Anda seharusnya bisa memurnikan esensi besi. Pria parubaya itu mengangguk, berkata, kamu memiliki harga yang tepat. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketangguhan esensi besi jauh lebih tinggi daripada besi rafinasi biasa, jadi menempanya secara alami jauh lebih sulit. Saat menggunakannya untuk membuat barang apapun, biaya pemrosesannya sama dengan harga esensi besi itu sendiri. Dengan kata lain, untuk menggunakan 1 kilogram esensi besi untuk menempa apapun, kita harus menagih 10 koin roh emas untuk biaya pemrosesan. Dan objek pada skema Anda ini juga sangat kompleks, kita masih harus menagih 50% lagi. Jika orang biasa ada di sini, mendengar pandai besi berbicara tentang menempa sesuatu yang tiba-tiba menimbang harga kain emas, pasti akan sangat terkejut. Tetapi Tang San tahu bahwa harga yang dibicarakan bos Tai Sin ini sudah sangat adil. Di dalam hatinya, kesan yang baik segera meningkat. Paman, harga Anda tidak masalah. Jika kuantitas yang saya butuhkan relatif besar, apakah mungkin untuk mendapatkan diskon? Meskipun Tang San tidak akan menawar terlalu banyak, dia masih akan mengupayakan diskon yang diperlukan. Tai Sin bergumam, pasti. Jika Anda memesan esensi besi untuk memalsukan hal-hal ini, meskipun itu pelanggan terbesar kami, biaya material tidak dapat berkurang. Saya tidak dapat kehilangan uang. Tapi saya bisa membayar 10% dari biaya tenaga kerja untuk Anda. Jika pesanan esensi besi Anda melebihi 10 kg, maka saya bisa turun ke 8/10. Terendah yang bisa saya tempuh juga 8/10. Tang San mengangguk lugas, berkata, lalu diputuskan. Saya akan menyusahkan Anda untuk membuat 10 sesuai dengan rencana yang saya berikan kepada Anda. Saya sudah menghitungnya secara detail. Masing-masing membutuhkan sekitar 2 kg esensi besi. Semuanya 20 kg. Tai Sin tampak kaget pada Tang San, kamu ingin begitu banyak? Ini memang 20 kg esensi besi. Termasuk biaya tenaga kerja, itu adalah 500 koin roh emas. Bahkan jika saya memberi Anda biaya tenaga kerja untuk 8/10, itu masih 440 koin roh emas. Melihat penampilan Tai Sin, Tang San mengerti dia takut dia tidak punya banyak uang. Paman, kamu juga seorang spirit master. Tang San tiba-tiba berkata. Hati Tai Sin bergetar, melihat Tang San mengerutkan kening. Tang San berkata, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian, apakah itu mungkin? Lebih dari 400 koin emas bisnis, bahkan jika itu adalah pandai besi terbesar di kota Suotuo, itu benar-benar masalah besar. Orang harus tahu, omset tahunan mereka hanya sekitar 3.000 koin roh emas. Tai Sin mengangguk, berkata, kalau begitu tolong ikuti aku dari belakang. Seketika, dia membawa Tang San berjalan ke belakang. Melewati tirai pemisah, Tang San segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Ruang depan bengkel ini sudah sangat besar, tapi area kerja belakang ini bahkan lebih besar. Sejauh mata memandang, diisi dengan api unggun berwarna merah menyala. Setidaknya 50 pandai besi bekerja secara bersamaan. Mata setan ungu Tang San sangat tajam, tatapannya hanya menyapu para pandai besi ini, di dalam hatinya diam-diam mengangguk. Meskipun para pandai besi di sini tidak sekuat itu, baik itu ekspresi atau tangan mereka semua sangat tenang.
Jelas semuanya adalah pandai besi senior. Mampu mendukung pandai besi besar ini, juga membutuhkan keberadaan banyak pandai besi yang luar biasa ini. Tiba-tiba, Tang San membuat ekspresi kecil terkejut, berpikir keras, kenapa kamu juga di sini? Tai Xin berhenti berjalan, bingung melihat Tang San, anak muda, apakah ada masalah? Dari dalam hatinya, Tai Xin tidak memiliki kepercayaan pada Tang San, lagi pula dia tampak terlalu muda. Tapi rencana yang diberikan Tang San tidak tampak seperti lelucon. Selain itu, ini adalah pesanan besar lebih dari 400 koin roh emas, Tai Xin tidak bisa membiarkannya lewat karena kecurigaannya. Meskipun mereka adalah pandai besi terbesar di kota Suotuo, mereka bukanlah satu-satunya pandai besi. Mengikuti tatapan Tang San, yang diperhatikan Tang San adalah dua pandai besi muda di tengah pekerjaan mereka. Mereka tampaknya berusia 18 atau 19 tahun, keduanya memiliki mata macan tutul, tampak sangat mirip, kekar, otot-otot kecoklatan menjulang seperti bukit-bukit kecil. Palu tempa di tangan mereka juga jauh lebih besar dari pandai besi lain, menempa dengan sangat mantap, bahkan sejauh mereka lebih efisien daripada beberapa pandai besi parubaya di sekitar mereka. Tai Xin melihat Tang San memperhatikan mereka, dan tidak bisa menahan tawa bangga, berkata, kedua anak itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sekarang. Gimana? Para Smith di sini lumayan bagus kan? Keduanya adalah putra kembarku. Satu adalah Tai Long, yang lainnya adalah Tai Hu. Meskipun mereka masih muda, mereka masih mengikuti jejak saya dan merupakan pandai besi terbaik di toko. Benar saja, Tang San sedang melihat keduanya. Itu adalah Tai bersaudara yang dia dan Xiao Wu kalahkan terakhir kali di ring arena roh, kombinasi darah besi itu. Pada saat itu, kemampuan all-in-one throw mereka bahkan melukai Tang San. Mendengar Tai Xin mengatakan ini, Tang San segera mengerti mengapa Tai Xin memiliki fluktuasi kekuatan roh. Dilihat dari fluktuasi kekuatan roh, kekuatan Tai Xin tidak terlalu kuat, tidak sama dengan kedua putranya. Jelas, roh Tai Long dan Tai Hu memiliki beberapa variasi. Pada usia mereka, sudah memiliki lebih dari 20 kekuatan roh peringkat. Bahkan jika itu di Akademi Master Roh tingkat lanjut, mereka masih harus dianggap sebagai siswa yang baik. Jika kita mencapai kesepakatan, maka saya ingin mereka memalsukan hal-hal ini. Tang San adalah seorang pandai besi dan seorang guru jiwa sendiri. Tentu saja dia dengan jelas memahami bahwa menempa dengan dukungan kekuatan roh jauh lebih baik daripada penempaan pandai besi biasa. Menyeimbangkan tingkat kekuatan serta kekuatan pengendalian, keduanya adalah hal-hal yang tidak dapat diharapkan oleh orang biasa. Tai Xin menatap Tang San dengan saksama, tersenyum sedikit, dia berkata, jika kita benar-benar mencapai kesepakatan, itu tidak masalah. Dia langsung membawa Tang San di belakang area kerja ke sebuah ruangan di dalam ruangan dengan meja dan 7 atau 8 kursi, serta tempat tidur kayu sederhana. Jelas itu adalah kantor bos ini. Biasanya mungkin juga digunakan untuk istirahat. Dari jendela terlihat jelas situasi area kerja. Tai Xin tanpa berbicara segera berjalan ke belakang meja dan duduk, pada saat yang sama dengan gerakan mengundang Tang San untuk duduk. Dari kesan pertamanya pada anak muda ini, Tai Xin sebenarnya menyukai gaya sopan santun Tang San, tetapi jika itu tentang bisnis, dia merasa itu bahkan lebih konyol. Jika bukan karena 1 dari 10.000 kemungkinan, dia tidak akan membiarkan Tang San mengikutinya masuk. Urusan apa yang bisa diberikan oleh anak muda berusia tidak lebih dari 15 tahun kepadanya? Apalagi dia bahkan berbicara tentang esensi besi. Anak muda, kamu bilang kamu juga seorang pandai besi? Tai Xin bertanya. Tang San tersenyum kecut dalam hati, dia agak mengerti sikap Tai Xin, lagi pula dia masih terlalu muda. Saat ini alih-alih membicarakan bisnis yang dia interogasi. Iya. Saya adalah seorang Smith. Ayah saya juga seorang pandai besi. Saya belajar perdagangan darinya. Mendengar Tang San adalah seorang pandai besi yang turun-temurun, Tai Xin mau tidak mau meningkatkan kesannya. Jadi seperti itu. Dengan aksen Anda tidak seharusnya berasal dari sekitar sini. Apakah Anda pindah ke kota Suotuo dengan keluarga Anda? Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya datang untuk bersekolah. Menghadiri sekolah? Mungkinkah Anda seorang spirit master? Tai Xin menatap Tang San dengan sedikit penuh harap. Meskipun ada banyak jenis sekolah di benua Eropa, tidak diragukan lagi Akademi Guru Jiwa adalah yang paling terkenal. Secara umum, mempelajari hal-hal lain jarang berarti bergerak, hanya Akademi Spirit Master yang berbeda. Hanya kota-kota besar yang memiliki Akademi Master Roh tingkat lanjut. Selain itu, Tai Xin melihat bahwa meskipun pakaian dan penampilan Tang San biasa-biasa saja, gaya percakapannya jelas melampaui orang-orang seusianya.
Jelas dia telah melihat beberapa perdagangan, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Dia secara alami berharap Tang San adalah murid dari beberapa akademi guru jiwa. Meskipun pada usianya dia hanya tampak baru saja memasuki akademi guru jiwa menengah, status guru jiwa bagaimanapun juga berbeda. Semuanya tercatat di aula jiwa. Melakukan bisnis dengan Spirit Master, dia hanya perlu melihat peringkat Spirit Master rekannya dan memverifikasinya dengan Spirit Hall, dan dia tidak perlu lagi khawatir bahwa rekannya akan memainkan trik apapun. Tang San mengangguk, berkata, "Ya, saya baru saja mendaftar di akademi. Apakah Anda masih memiliki pertanyaan?" Taisin menyebarkan rencana di atas meja, sekali lagi dengan hati-hati memeriksanya, lalu berkata, "Dari melihat rencana, hal-hal yang Anda inginkan semuanya sangat rumit. Memalsukannya sama sekali tidak mudah. Apalagi biayanya tidak sedikit. Meskipun Smithy kami memiliki skala tertentu, 440 kain emas masih merupakan jumlah yang sangat besar bagi kami. Bagaimana Anda ingin berkolaborasi dengan kami?" Tang San sudah memikirkan dengan baik metode kolaborasi di jalan. "Paman Tai, seperti ini akan baik-baik saja. Pertama-tama saya akan membayar pembayaran awal, dan menyusahkan Anda untuk membuat satu set barang-barang ini. Jika tidak ada masalah dengan kualitas, kami akan segera melanjutkan produksi. Saya pada awalnya akan dapat membayar sekitar 100 koin roh emas atau lebih." Taisin mengerutkan kening, berkata, "Anak muda, karena kamu sudah menjadi pandai besi, kamu harus tahu bahwa sangat banyak hal yang sangat teliti membutuhkan pembuatan cetakan. Cetakan ini juga merupakan biaya produksi terbesar. Jika hanya membuat satu, apalagi saya tidak dapat memberikan diskon, saya bahkan akan kehilangan uang. Meskipun 100 koin roh emas cukup untuk pembayaran awal, saya harap Anda dapat menambahkan jaminan. Karena Anda adalah guru jiwa, apakah mungkin bagi Anda untuk mengizinkan saya melihat surat guru jiwa Anda? Selama saya mengonfirmasi tidak ada masalah, kolaborasi kita bisa dimulai." Mendengar Tang San pertama kali akan membayar 100 koin roh emas, Taisin sudah agak mempercayai anak muda ini. Namun dia telah menjalankan pandai besi ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak dapat mengenali hal-hal yang diinginkan Tang San. Akibatnya, karena dapat diandalkan, dia tentu saja pertama-tama ingin merasakan Tang San. Selama status guru jiwa Tang San bukan masalah, dia akan segera berani melanjutkan kesepakatan besar ini. Adapun surat Spirit Master, yang diberikan saat pertama kali menerima tunjangan di Spirit Hall, itu bisa disebut simbol status Spirit Master. Di atasnya terekam informasi Spirit Master dan nomor seri khusus Spirit Hall. Hanya mengandalkan nomor ini, dengan biaya tertentu seseorang dapat menghubungi Spirit Hall dan memverifikasi apakah guru jiwa ini adalah orang yang sama. Tang San tidak ragu-ragu, sambil mengusap tangan kanannya pada 24 jembatan terang bulan, dia mengeluarkan surat guru jiwa. Tidak ada yang memalukan baginya, dan dia juga berharap dapat menyelesaikan pengaturan ini, jadi tentu saja dia harus mendapatkan kepercayaan pihak lain terlebih dahulu. Surat guru jiwa bukanlah kertas atau sutra, tetapi cakram logam seukuran telapak tangan. Kabarnya hanya Spirit Hall yang memiliki jenis logam ini, dan sangat sulit untuk dipalsukan. Logam yang dipilih untuk digunakan dengan surat-surat guru jiwa juga untuk mencegah kerusakan. Bagaimanapun juga, dalam keadaan biasa surat ini akan mengikuti guru jiwa melalui hidupnya. Pada benda logam seukuran telapak tangan diukir setiap kali guru jiwa maju, semuanya 10 baris. Pada baris pertama terukir waktu dan tempat pendaftaran serta ruh Spirit Master. Dari baris kedua diukir waktu kemajuan serta tingkat Master Roh. Di sisi lain dari surat guru jiwa itu terukir lambang pertama Aula Roh, sebuah pedang panjang. Sisi surat ini sama untuk semua Spirit Masters, hanya orang-orang dari Spirit Hall yang memiliki beberapa variasi. Melihat Tang San mengeluarkan surat Spirit Master dan menyerahkannya, Taisin buru-buru berdiri dan berjalan keluar dari belakang meja, dengan sungguh-sungguh menggunakan kedua tangan untuk menerimanya. Surat guru jiwa adalah simbol status guru jiwa serta catatan kemajuan, dan biasanya tidak akan mudah ditampilkan. Sama pentingnya dengan martabat guru jiwa. Meskipun Tang San terlihat muda, Taisin masih tidak berani meremehkannya. Memegang cakram logam es dingin, Taisin dengan hati-hati melihat ke permukaan. Yang pertama memasuki matanya adalah baris paling atas dari karakter kecil. Karakter terukir ini semuanya dibuat secara khusus oleh Spirit Hall, tidak peduli Spirit Hall mana, fontnya selalu sama. Di atasnya bisa dilihat tulisan, nama, Tang San, jenis kelamin, pria, kalender Doulo tahun 2637, terdaftar di Nuoding City Spirit Subhall, Spirit Blue Silver Grass. Membaca kalimat ini, Taisin mau tidak mau kecewa. Meskipun bakatnya sendiri tidak tinggi, saat ini dia hanya peringkat 20 sesuatu.
bagian dari Spirit Grandmaster selamanya tidak dapat menembus peringkat ke-30. Tapi dia masih memiliki penglihatan dan secara alami tahu tentang rumput perak biru. Standar untuk roh yang tidak berguna ini, mungkinkah bahkan dengan roh rumput perak biru itu mungkin untuk menjadi guru jiwa? Dengan keraguan di hatinya, Taisin mengalihkan pandangannya ke baris kedua dari surat Spirit Master. Guru roh peringkat ke-10, waktu pendaftaran, kalender Douluo tahun 2637. Terdaftar di Subhol Roh Nuoding City. Taisin menggosok matanya, itu tidak akan menjadi kesalahan. Benar, mengapa masih tahun 2637? Apakah roh rumput perak biru benar-benar mampu berkultivasi ke alam guru jiwa? Bukankah rekaman ini salah? Taisin memandang Tangsan dengan tatapan ragu. Anak muda, tidakkah ada kesalahan dalam catatan pada surat guru roh ini? Mengapa pendaftaran Anda untuk menjadi sarjana roh dan guru roh tiba-tiba pada tahun yang sama? Tangsan tersenyum sedikit. Tidak, itu tidak salah. Karena aku memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Kekuatan roh penuh bawaan? Taisin tercengang, tatapannya pada Tangsan segera berubah, terlepas dari seperti apa jiwanya. Kata-kata, kekuatan roh penuh bawaan, cukup untuk mengejutkannya. Setidaknya di antara Spirit Masters yang Taisin tahu, masih belum ada orang dengan kekuatan roh penuh bawaan. Tidak heran dia akan menjadi guru jiwa di tahun yang sama. Bagaimana saya bisa mengharapkan? Dia bahkan memiliki keadaan seperti ini seperti kekuatan roh penuh bawaan. Kekuatan roh penuh bawaan Master Roh Rumput Perak Biru. Ini masih terlalu mengejutkan. Agak bersemangat dia melihat baris ketiga surat guru jiwa. Karena dia sebelumnya melihat bahwa surat guru jiwa semuanya memiliki 3 baris. Spirit Grandmaster peringkat 20, waktu pendaftaran, kalender Douluo tahun 2639. Terdaftar di Subhol Nuoding City Spirit. Pada surat guru jiwa tidak akan dicatat kemampuan roh dan tingkat cincin roh yang diperoleh pada tingkat yang berbeda. Itu semua adalah rahasia guru jiwa. Bahkan rekor Spirit Hall sendiri paling banyak hanya memiliki level cincin roh. Adapun kemampuan roh, itu tidak akan diungkapkan dengan mudah oleh Master Roh. 2637, 2638, 2639. Dengan hanya 3 tahun, dia sudah menjadi Grandmaster Roh? Seorang Grandmaster Roh di atas peringkat 20? Dia tidak terlihat berusia lebih dari 15 tahun, tetapi itu tahun 2643, yang berarti dia menembus peringkat 2 hingga 4 tahun yang lalu. Kali ini, Taisin sangat terkejut. Mengabaikan roh rumput perak biru yang tidak berguna dan hanya menilai dari kekuatan roh, dia pasti adalah anak ajaib, jauh lebih luar biasa daripada kedua putranya. Paman Tai, apakah kamu sudah selesai mencari? Tangsan bertanya dengan sopan. Ironheart diam-diam mengembalikan surat Spirit Master ke Tangsan. Dia sudah menghafal nomor serinya dan bisa memverifikasinya kapan saja. Spirit Grandmaster Tangsan, saya minta maaf atas pelanggaran tadi. Taisin berkata dengan sungguh-sungguh. Tangsan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, sulit untuk berbisnis. Jika itu aku mungkin akan lebih curiga. Bagaimanapun, saya masih sangat muda. Taisin mau tidak mau bertanya, bisakah Anda memberitahu saya berapa umur Anda? Tangsan tidak merahasiakannya, aku akan berumur 13 dalam beberapa bulan. Taisin menarik napas dingin. Bahkan tidak 13, yang berarti dia baru berusia 12, dan itu 4 tahun yang lalu, yang berarti dia menjadi Grandmaster Roh ketika dia baru berusia 8 tahun. Apakah ini nyata? Apakah itu mungkin nyata? Spirit Grandmaster Tangsan, saya masih punya satu permintaan terakhir. Dapatkah saya melihat cincin roh Anda? Seorang Grandmaster Roh berusia 12 tahun, bagi Taisin, adalah hal yang benar-benar luar biasa. Lagi pula, hanya ada 7 monster Shrek, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti orang normal. Ketika Taisin mengatakan ini, bahkan dia merasa itu sedikit berlebihan, agak terlalu paranoid, wajahnya sedikit khawatir. Namun Tangsan tidak keberatan. Dia membutuhkan kerja sama jangka panjang dengan bengkel pandai besi. Mendapatkan kepercayaan mereka jelas sangat penting. Setiap tindakan Taisin stabil, dan dikombinasikan dengan ukuran pandai besi ini, semuanya sangat memuaskan. Tentu. Tangsan perlahan mengangkat tangan kirinya, cahaya biru perlahan menggelembung ke depan. Taisin melihat dari dekat ke arah Tangsan, menunggu cincin roh yang mengikuti kemunculan roh. Mungkin Spirit Master Letter dapat dipalsukan, tetapi cincin roh tidak dapat dipalsukan. Itu adalah bukti nyata dari peringkat seorang guru jiwa. Rumput biru perak biru keunguan yang berkilau menjalar dari telapak tangan Tangsan,
langsung menyebar, menjuntai ke tanah dan dengan cepat menutupi seluruh lantai ruangan. Pada saat yang sama, 3 cincin roh indah muncul dan melayang dari kakinya, 2 kuning dan 1 ungu. 3 cincin roh yang sangat berbeda berputar di sekitar tubuhnya yang terombang-ambing secara ritmis. Pada saat ini, udaranya tampak seperti mengeras, semua yang ada di ruangan itu menjadi sangat halus. Mulut Taisin terbuka lebar, matanya menatap dengan kaku ke cincin roh di Tang San. Tangannya tanpa sadar gemetar. Kamu. Tang San berkata, saya baru saja mendapatkan cincin roh ketiga saya. Saya tidak punya waktu untuk mendaftarkannya di Spirit Hall, jadi Spirit Master Letter tidak memiliki catatan saya menjadi penatua roh. 3. Apakah itu benar-benar 3? Hati Taisin bergetar. 12 tahun, penatua roh, lebih dari level 30, rumput perak biru. Kata-kata ini terus berputar-putar di benak Taisin. Pikirannya kosong, perasaan yang tak terlukiskan memenuhi dadanya. Dari Tang San, Taisin merasakan tekanan dari guru jiwa berperingkat lebih tinggi. Apakah kamu benar-benar baru 12 tahun? Taisin bertanya dengan susah payah. Saat itulah, tiba-tiba pintu terbuka. Sosok tinggi masuk dari luar. Ayah, saya mendengar orang-orang di depan mengatakan bahwa ada pelanggan besar. Ah, ini adalah... Sosok jangkung itu tiba-tiba membeku. Di bawah tekanan rumput perak biru, dia segera melepaskan rohnya. 2 cincin roh kuning ratus tahun muncul dari kakinya. Itu kamu. Tai Longlah yang masuk. Ketika dia melihat Tang San, dia berteriak karena terkejut. Terutama setelah dia melihat cincin roh ketiga ungu di Tang San, ekspresinya berubah tiba-tiba. Taisin setelah semua telah melalui banyak hal. Dia sudah pulih dari keterkejutannya. Along, kamu mengenali Spirit Elder Tang San? Tai Long membuka matanya lebar-lebar, menatap cincin roh ketiga Tang San. Sedikit sedih, dia berkata, Ayah, kamu masih ingat saat kakakku dan aku kalah dari 2 anak di arena roh? Itu adalah Tang San dan kelompok gadis lain yang disebut 35 kombinasi. Saat itu Tang San bahkan menghentikan Xiao Wu agar tidak melukai kami. Tang San, kamu benar-benar menembus peringkat 30? Tang San menarik kembali rohnya, rumput perak biru dan cincin roh menghilang pada saat yang bersamaan. Tersenyum dan mengangguk ke arah Tai Long, dia berkata, Kakak Tai, salam kenal. Terakhir kali kami bertarung di arena roh, saya sudah berada di peringkat 29. Beberapa hari yang lalu, saya memiliki sedikit kekayaan dan menembus peringkat 30. Tai Long tertawa getir, dibandingkan denganmu, kakakku dan aku sama sekali tidak berguna. Orang-orang di depan mengatakan ada pelanggan besar yang datang. Apakah itu kamu? Tang San terkekeh dan berkata, bagaimana bukan aku? Kali ini saya sengaja datang untuk membuat Anda tidak nyaman. Hanya saja aku tidak menyadari itu adalah bengkel keluargamu. Taisin menghela nafas dalam benaknya. Pandangannya ke arah Tang San telah berubah total. Mungkin dia tidak yakin apa arti sebenarnya dari Spirit Elder berusia 12 tahun, tetapi bahkan jika dia tidak memiliki pandangan jauh ke depan, dia dapat melihat bahwa masa depan Tang San tidak dapat diukur. Spirit Elder Tang San, saya minta maaf atas keraguan yang saya miliki. Saya tidak punya masalah dengan bekerja sama. Ayo lakukan seperti yang kamu katakan sebelumnya. Tang San diam-diam menghela nafas. Dia akhirnya menyetujui kerja sama tersebut. Dengan cara ini, Tang San bisa memiliki lebih banyak waktu untuk mengolah dan membuat senjata tersembunyi yang lebih kuat. Paman Tai, saya masih ingin membeli seperangkat alat pandai besi dengan kualitas terbaik. Tolong bantu saya mengirimkannya ke akademi. Aku akan memberitahumu alamatnya nanti. Taisin dengan tegas berkata, tidak masalah, apapun yang kamu butuhkan di masa depan, datang saja kepada kami untuk itu. Jika sesuai dengan kemampuan kami akan memberikannya kepada Anda. Jangan khawatir, saya akan membiarkan Tai Long dan Tai Hu mengambil alih, jadi kualitasnya tidak akan menjadi masalah. Kedua anak itu diajari oleh saya. Keterampilan mereka adalah yang terbaik di bengkel. Tang San berkata, kalau begitu maaf atas ketidaknyamanan ini, Tai bersaudara. Setelah meninggalkan alamat Akademi Shrek dan membayar 100 koin roh emas, Tang San, di bawah pengawalan keluarga Tai, meninggalkan bengkel. Paman Tai, Tai Brothers, kamu tidak perlu mengantarku lagi. Saya akan menyerahkan pembelian saya ke tangan Anda. Setelah Anda selesai memalsukannya, biarkan seseorang memberitahu saya dan saya akan datang mengambilnya.
Maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi coba kirimkan alat pandai besi kepada saya secepat mungkin, serta mineral yang saya sebutkan. Jangan khawatir. Saya akan memberitahu seseorang untuk mengirimkan hal-hal itu kepada Anda besok. Ngomong-ngomong, Spirit Elder Tangsan, apakah sekolahmu masih menerima siswa? Jika kedua putra saya yang tidak berguna dapat masuk ke akademi Anda, saya pikir kemampuan mereka akan tumbuh dengan sangat cepat. Taisin melihat dengan matanya sendiri kemampuan Tangsan. Akademi yang bisa mendidik guru roh seperti Tangsan pasti sesuatu yang menarik. Tangsan berkata, saya khawatir tidak. Akademi saya memiliki standar yang tinggi dan hanya menerima orang-orang yang berusia di bawah 12 tahun. Tai Brother sudah terlalu tua. Tai Long berkata, tidak apa-apa ayah. Berada di Suotuo Advanced Spirit Master Academy juga berhasil. Kami akan berusaha keras untuk mendapatkan peringkat 30 secepat mungkin. Ketika mereka datang, Ma Hongjun sudah menyuruh Tangsan untuk tidak menunggunya. Setelah Tangsan meninggalkan bengkel, dia tidak berlama-lama di kota Suotuo dan segera kembali ke akademi. Baginya, sisa hari akan lewat melalui kultivasi. Tangsan tidak pernah mengira dia adalah anak ajaib. Dia hanya membawa catatan harta karun surga misterius ke dunia ini. Kekuatan roh penuh bawaan dan kultivasi cepat semuanya karena catatan harta karun surga misterius. Jadi, dia tidak boleh mengendur. Keesokan paginya, Tangsan biasanya naik ke atap untuk mengolah mata setan ungu, menghirup udara ungu dari timur yang dibawa oleh matahari pagi. Langit cerah. Melihat bola oranye yang berangsur-angsur naik dan langit keemasan jauh, Tangsan perlahan menghembuskan ki yang tidak murni, matanya penuh warna ungu. 3 esensi jiwanya hampir secara bersamaan mencapai puncaknya. Dia tahu, dia membaik lagi. Kembali dari hutan besar Stardou hingga sekarang, dia akhirnya memulihkan semua kekuatannya. Meskipun setiap hari dia harus bangun pagi untuk berkultivasi, sebenarnya dia tidak berkultivasi lama-lama. Udara ungu dari timur hanya bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Sudah waktunya makan. Tangsan membalik dari atap, langsung menuju ruang makan. Tanpa masuk ke dalam, Tangsan mencium bau yang luar biasa. Aroma daging yang kental dengan beberapa bau lainnya tercium, memikat Tangsan. Masuk ke ruang makan, Tangsan langsung dikejutkan oleh pemandangan itu. Dia pasti murid yang paling awal, tapi sudah ada sosok yang sibuk. Dia terus-menerus mengawasi panci, mengendalikan api dan sibuk mengatur semua jenis makanan, memakai topi koki putih. Keringat menetes di wajah kaku itu. Itu adalah Grand Master. Tanpa diduga, dia membuat sarapan untuk semua orang. Guru. Tangsan melangkah ke kafetaria. Grandmaster mendongak dan ketika dia melihat Tangsan, dia tersenyum. Kamu tidak pernah terlambat. Tangsan dengan cepat berjalan ke samping, mencuci tangannya, dan kembali ke samping Grandmaster. Aku akan membantumu. Dia tahu, setiap kali Grandmaster melakukan sesuatu, dia melakukannya sampai akhir. Tidak ada ruang untuk menyerah di tengah jalan, jadi dia tidak bertanya kepada Grandmaster mengapa dia ingin membuatkan sarapan untuk semua orang, juga tidak mencoba menghentikan Grandmaster. Grandmaster menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya sudah menyelesaikan semuanya. Ayo, coba pengerjaan saya.